Saya ulangi lagi, kehadiran aparat keamanan di sini bukan menghalangi, menghambat, tapi untuk menjaga agar situasi dan rekan-rekan mahasiswa tetap bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik. Saya harapkan kerjasama dari rekan-rekan mahasiswa yang tentunya sebagai wujud rasa terima kasih kami kemarin tahun yang lalu dari rekan-rekan mahasiswa sudah mampu menciptakan situasi yang aman, walaupun dengan aspirasi bisa mampu menjaga situasi Pekalongan yang aman. Untuk itu saya mengingatkan apabila masing-masing korlap keributan antara mahasiswa dengan kepolisian di depan kantor Bupati Pekalongan. Banyak mahasiswa dari perempuan yang terinjak-injak oleh anarkisnya para demonstran. Untuk tidak terpancing, ini tugas kita mengamankan. Mahasiswa adalah menyampaikan aspirasi, tapi kalau kemudian hak yang disampaikan melawan hukum, maka terjadi anarkis antar mahasiswa dan kepolisian di depan kantor Bupati Pekalongan. Saat ini petugas masih di depan sini. Bahkan ada mahasiswa dari yang perempuan terinjak-injak akibat dorong-dorongan antar kepolisian dan mahasiswa. Hei, jangan dirusak, itu hak kita, nanti tidak lagi. Tolong dikendalikan masing-masing korlap. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menghambat. Kemarin nama. Kemarin tidak apa-apa loh. Oh, sekarang beda. Ada apa ini? Apa susahnya keluar? Yang membantu. Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup. Hei, apa susahnya keluar? Jangan bergerak. Mohon berhenti ini, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, bisa diperhatikan ya. Kita di sini setting tidak sembarang aksi tidak sembarang aksi. Kita ada setting. Ya. Kita sudah ada korlapnya, ada tim keamanan. Ya. Mohon bantuannya sahabat-sahabat semua. Ini korlap dengan ketum akan coba negosiasi dengan dalam, ya. Kita coba negosiasi. Yang kita harapkan kan kita masuk bareng-bareng di dalam kemarin. Oke? Oke, bentar. Seperti kemarin, kita sepakati bareng, bendera kita lepas. Ya, bendera kita lepas sendiri. Ya. Ada aparat yang menyita atribut dari kita. Oke? Ya. Oke, kita lepas dulu bendera. Ini kan rumah kita. Coba hanya mengayomi. Salam pergerakan. Salam. Oke. Mohon katanya mengayomi. Satu langkah. Bentar. Kita agar lebih enak nantinya. Di dalam juga perlu disiapkan, ya. Kita kan juga udah panas. Di dalam semoga ada es yang enak ya. Amin. Ada sate juga ya. Amin. Oke. Es dari uang rakyat. Amin. Siap. Amin. Tertibkan dulu. Bendera sudah lepas semua? Oke ya. Tim keamanan, mohon tongkat diamankan. Tim keamanan. Masuk, tidak ada yang bawa tongkat sama sekali. Siap.
Keluar kalau berani. Kemarin masuk tidak apa-apa. Berkata jilid 1 Pak, kami tertib Pak. Niat ora? Ora niat beli. Pak, sahabat kami jangan dibawa ke dalam Pak. Itu aja Pak. Kalau memang berkenan di sini Pak, kalau memang sekiranya di sini panas, teman-teman juga siap ke dalam dengan tertib. Oh gitu ya. Beda ya. Beda nanti Pak. Gimana? Oke. Embor sini ya. Oke. Suruh duduk aja, suruh duduk. Suruh duduk. Ya. Kita amankan dulu. Ya, suruh duduk mundur duduk ya. Jangan itu keluar. Duduk mundur duduk. Ya, mundur duduk. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Oke, cukup ya. Oke, ya. Hasil dari negosiasi barusan dengan dalam, saya dengan ketum, alhamdulillah Ibu Bupati mau menemui kita di sini juga ikut panas-panasan bareng. Oke. Kami mohon sahabat-sahabat semua, ini agak mundur sedikit lagi. Nanti kita akan ya. Bupati akan menemui secara langsung. Mohon dikasih ruang bila perlu panggungnya panggil dulu ya Bapak. Teman-teman bisa duduk, teman-teman bisa duduk dulu. Teman-teman bisa duduk. Teman-teman bisa duduk terlebih dahulu. Menyampaikan aspirasi. Teman-teman duduk. Ya, Teman-teman kalau teman-teman dari Polri yang ada di depan kami mohon juga dari pihak aparat. dengan tetap memperhatikan yang kiri, barangkali Kita juga ada sudah duduk. Ya. orang-orang yang punya tujuan lain. Monggo silakan. Oke, sahabat-sahabat, bisa duduk semua ya. Walaupun beda pendapat, mudah-mudahan perbedaan Saat ini dari hasil negosiasi mahasiswa dengan pihak pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bupati Pekalongan akan menerima atau datang menemui para mahasiswa yang berorasi di depan kantor Bupati Pekalongan. Terima kasih. Sama-sama rakyat. Duduk aja kamu. Bisa duduk ya. Siap. Silakan yang mau berorasi dalam
belum betul-betul baru berangkat Dari sepantauan ada ratusan mahasiswa yang berorasi di depan. Tenang ya, kan beliau sudah janji mau keluar, jadi teman-teman mohon bersabar, duduk dulu. disebut langsung beliau Pak Kapolres. Masih tidur. Minggu kemarin Opnam. Opnam namoni. Tanggapku. Ini baru 300, pemerintah Kabupaten Pekalongan akan guncang. Apalagi akan kita hadirkan seluruh kader PMI full. Mahasiswa UIN ada 22.000, Unikal 4.000, dan seluruh ribuan mahasiswa Batang sampai Pemalang. Akan kita bawa ke sini agar bupati menemui kita dengan hormat. Inilah akibat jika bupatinya bukan mantan aktivis, tidak tahu setting. Lihat orang. Kalian itu mati. Sahabat semua, mohon diperhatikan. Saya sholat jare. Masya Allah. Berpiatus buat. Waktu haram bu. Dadane suwe. Ayo pak. Ayo sholat apa? Lihat orang. Jareke lihat orang. Lihat orang. Lihat orang. Gus. Gus. Undang ini incap uang. Kalau ini kemoni artis so gercap. Jalan udah di artis mana po? Bilang gercap nemoni deh. Pengen keikotan, bukan nemoni. Kasihan sih minggu kemarin Opnam lo. Minggu kemarin Opnam bodoh amat. Seminggu. Kenapa nggak cabut saja? Nemoni bang. Dengarkan ada yang
ratusan mahasiswa yang orasi di depan kantor Kabupaten Pekalongan. Kamu ya di belakang saya menuju ke tempat tadi. Ya, mohon sobat-sobat semua bisa duduk bareng. Ya, yang belakang bisa kelihatan, yang belakang bisa kelihatan. Tapi lagi Stop. Ini Bu Bupati udah menyempatkan keluar dan duduk bareng kita. Ya. Ya. Baik, sahabat-sahabat, sekali lagi. Saya menginstruksikan kalian untuk merobohkan gedung ini pun bisa. Tapi bukan itu tujuan kita. Sahabat-sahabat, tolong. Ada saatnya kita olah-olah untuk membongkar semua gedung ini. Tapi untuk kali ini tolong, saya sama sekali tidak pro dengan bupati atau apapun itu di sini. Saya orang Pemalang, bukan orang Pekalongan. Betul. Tapi tolong, diam dulu, dengarkan. Apa-apa yang kemudian nanti tidak pro dengan kepentingan rakyat, baru kita. Satu komando atau saya bubarkan. Satu komando. Satu barisan. Tidak ada sejarahnya PMI Pekalongan anarkis di depan bupati dan semuanya. Betul. Bupati tidak pro terhadap rakyat, kita akan. saat ini dari Pekalongan Assalamualaikum anak-anakku semua, adik-adikku semua, khususnya anak-anakku dari yang warga Kabupaten Pekalongan. Saya senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik karena memang minggu kemarin saya sedang COVID, saya sakit, jadi baru minggu-minggu ini saya baru bisa masuk. Jadi saya sudah dengar keluhan dari adik-adik soal BBM ya. BBM yang memang naik, yang itu juga memang bukan keputusan dari saya. BBM ini naik atau harga yang naik ini bukan keputusan dari Bupati Pekalongan tapi dari pusat. Sehingga aspirasi adik-adik semua yang pastinya akan saya dengarkan dan nanti akan saya sampaikan ke pusat ya. Itu yang Ibu bisa karena nggak mungkin saya ngomong ngarang-ngarang. Nggak mungkin saya Pekalongan saya menurunkan juga nggak boleh juga karena ini aturannya dari pusat gitu. Jadi nanti mungkin aspirasi adik apa saja yang perlu Ibu sampaikan nanti mungkin kita tulis bersama dan sama-sama nanti saya pastinya sebagai Bupati Pekalongan tidak mungkin tidak pro dengan rakyat, tidak mungkin. Ya saya di sini saya tidak pro sama rakyat. Tidak mungkin saya tidak pro dengan rakyat. Semua anak-anakku semua, seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, seluruh warga se-Indonesia ini juga mengalami hal yang sama. Bukan hanya warga Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan aspirasi kita bisa ditampung oleh pusat. Nanti insya Allah keputusannya adalah yang terbaik untuk kita semua. Mungkin nanti adik-adik mau menyampaikan apa kepada Ibu dengan cara baik, silahkan ya. Karena kita ada di sini. Pertama adalah Ibu sebagai ibunya orang Kabupaten Pekalongan, Ibu mendengarkan dan kita mencari jalan keluar dulu bersama-sama ya. Mungkin itu dulu dari Ibu, mungkin dari perwakilan kalian ada menyampaikan, silahkan tapi dengan baik dan sopan ya, silahkan. dan saat ini Bupati Pekalongan duduk bersama.
Bupati Pekalongan bersama Ketua DPRD dan didampingi Kapolres Pekalongan duduk bersama dengan mahasiswa yang berorasi di depan kantor Bupati Pekalongan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita akhirnya bisa bertemu dengan Ibu tercinta kita, Ibu Bupati Pekalongan. Dan hari ini kita bisa duduk bersama, kita sejajar. Memang sejatinya bahwa kita adalah rakyat, sama-sama rakyat. Tidak ada yang namanya rakyat elit, tidak ada namanya rakyat pribumi, seperti itu ya. Kita sama-sama satu. Dan terima kasih atas sambutannya Ibu Bupati mengenai aspirasi kami. Ada beberapa hal yang memang poin-poin yang kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kami kaji, kemudian ingin kami sampaikan kepada Ibu Bupati. Tentu hal pertama yang ingin kami sampaikan itu adalah mengenai kebijakan pemerintah pusat mengenai kenaikan harga BBM. Bagaimanapun yang namanya BBM ketika dinaikkan pasti akan berdampak buruk bagi seluruh masyarakat, maupun dari elemen atas maupun sampai ke bawah, terutama adalah elemen menengah ke bawah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena efek dari kenaikan harga BBM itu akan mempercepat inflasi yang ada di setiap daerah. Dengan meningkatnya inflasi maka akan menurunkan daya beli masyarakat. Nah, itulah yang memberatkan kenapa harga BBM itu ketika dinaikkan. Kemudian efeknya pasti akan mengimbas ke seluruh sektor yang ada. Baik itu dari sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan lain sebagainya. Seharusnya pemerintah pusat alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi yang semestinya harus difokuskan oleh pemerintah pusat, yang pertama adalah harusnya kita berantas penyalahgunaan BBM bersubsidi, terutama dalam hal distribusi. Yang mana kita tahu semua bahwa distribusi BBM itu belum tepat sasaran. Ada 70% BBM bersubsidi itu dikonsumsi oleh masyarakat kaya. Nah, oleh sebab itu, dari hal-hal yang telah terjadi, kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, cabang Pekalongan terutama, menyatakan sikapnya yang pertama adalah menolak dengan tegas tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Kemudian kami juga meminta pemerintah daerah yang seharusnya melibatkan masyarakat dalam pembahasan anggaran daerah. Kemudian kami juga meminta pemerintah daerah yang seharusnya sudah harus memberantas mafia BBM di Kabupaten Pekalongan terutama. Kemudian kami juga meminta pemerintah daerah untuk mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan harga BBM. Kemudian kami juga meminta pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat harus menginstruksikan kepada KPK untuk mengusut dugaan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Kami juga menolak pengalihan kebijakan kenaikan harga BBM dialihkan kepada BLT. Dan kami mohon nanti juga kepada pemerintah daerah menyepakati aspirasi masyarakat secara terbuka di lapangan aksi ini. Kemudian kami juga meminta pemerintah daerah harus segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, terutama di daerah Kabupaten Pekalongan. Kemudian mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. Yang terakhir adalah mendesak pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengikut sertakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam pembahasan perancangan kebijakan daerah Kabupaten Pekalongan.
Maka dengan ini kami menuntut bahwa Bapak Ibu Bupati Pekalongan menandatangani lembar ini dan menyepakati hasil tuntutan di atas agar segera merealisasi cepatnya. Dan apabila dalam waktu singkat tidak ada komunikasi terkait hasil tuntutan hari ini, maka kami akan menggelar aksi yang lebih besar pada hari dan hari selanjutnya sampai tuntutan ini disampaikan dan disepakati. Salam pergerakan. Saya baca dulu ya, Pak Sekda. Jadi begini adik-adik, ibu pun juga setuju. Karena dengan BLT ini, BLT bersubsidi juga BLT subsidi untuk BBM ini kan nggak semua orang dapat, betul kan? Datanya pun juga kadang-kadang itu yang setahu saya datanya bukan saya menentukan loh. Harus jangan adik-adik jangan salah. Datanya itu dari Kementerian Sosial, dari Kemensos bukan dari saya. Ya kadang-kadang kalau adik-adik mau tahu malah ada di sini di Pekalongan ini rumah yang kaya aja masih dapat bantuan. Itu sudah saya sebagai bupati sudah minta rumahnya disemprot di depannya. Agar apa, yang kaya biar tahu diri dikasihkan kepada yang miskin. Karena merubah data itu tidak semerta-merta itu disetujui oleh Kementerian Sosial. Jadi saya setuju semua dengan apa adik-adik bilang. Dan insya Allah hari ini juga saya dengar bahwa nanti insya Allah pada pembahasan kita APBD 2023 mungkin saran dari adik-adik pun juga nanti ibu ajak untuk masuk serta agar kira-kira Pekalongan ini harus kita apakan untuk lebih baik lagi. Kan seperti itu nggak Dek? Nanti saya minta Pak Sekda kalau pada saat itu diundang ya. Nanti Musrembang diundang. Ya nanti nanti Musrembang diundang biar memberikan saran ya. Terus kalau ini nanti apa yang adik-adik minta ini beberapa, saya sebagai bupati siap untuk ikut serta tanda tangan ya Pak Sek. Tapi sekali lagi nanti hasil keputusan dari pusat suratnya kalau ada kami akan sampaikan ya. Karena sekali lagi anak-anak ibu semua bahwa BBM ini keputusannya bukan dari saya. Bukan saya yang naikkan, bukan saya juga yang nurunkan. Jadi saya memang hanya kita semua di sini bisa menyampaikan dan saya sebagai pemerintah daerah pun setuju dengan apa yang adik-adik bilang ini, ya. Silakan tanda tangan Mas, nanti baru Ibu ya. Di video. Set. Satu rangkap ini. Oh, ada 2 rangkap. Satu. Rangkapnya enggak? Bareng yuk. Ya, oke. Pokoknya panas banget lu. Sebelah kirinya. Boleh berpaling nggak? Di belakang mahasiswa. Apa angle dari? Ya dari angle-nya dari sini aja Bu, di belakang mahasiswa Bu. Mahasiswa Ibu. Ini. Yuk. Pak Kapolres sampingnya Pak, Bu Indun Ibu. Ibu, Bu Ketua Dewan Bu. Foto ya. Yuk, sini yuk 1 2. Yuk 1 2. Cukup ya. Ibu sama mahasiswa Bu.
Ibu sama mahasiswa foto lagi. Foto. Tadi itunya Pak Komandan. Ini Mas di kasih ke Ibu. Kertasnya ya. Kertasnya itu, Bu. Pegang. Pegang, Bu. 1 2. Bismillah. Udah. Kemudian live reporter Bu Jateng Indra Dwi Purnomo mengabarkan di Jawa Tengah mengenai orasi para ratusan mahasiswi yang atau PMI ini bertemu di Masih ada lagi Bu. Mana? Oke. Ini yang kita sampaikan ke jelas. Langsung kirim dari Bapak Ini baik. Wawancara gini baik. Ora usah. Puasa. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa atas kerjasamanya. Nanti rekan-rekan akan dijemput pakai truk ya. Kita akan kawal sampai sebelum. Silakan ditunggu. Mudah-mudahan niat baik rekan-rekan mahasiswa menjadi kebaikan kita semua. Kemudian monggo silakan menepi, nanti akan dijemput pakai truk diantar sampai sebelum. Kemudian pada saat berkendara pulang, hati-hati di jalan. Kondisi jalan kalau sore meningkat, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah ketemu sama keluarga kami. Soal itu bangun. Udah, masukkan. Ya, sampai duduk, sekalian ini ada sekedar ini ya, dari Ibu Bupati yang sudah disediakan untuk rekan-rekan mahasiswa. Ini kita akan mendengar keterangan dari Bupati Pekalongan terkait tadi apa yang atau hasil dilatih bersama. Satu nih. Jangan terbatas, bagaimana caranya bisa kita semua. Wawancara Cip. Oke. Yuk. Wes ditempel Ira. Diam dulu ya.
Cukup ya. Yuk. Bu, mungkin tadi hasil apa Bu yang ditemui oleh para mahasiswi yang demo ini Bu? Ya sebenarnya ini kan jeritan hati dari rakyat ya, khususnya dari masyarakat Kabupaten Pekalongan, bahwa dengan kenaikan BBM ini mungkin mereka juga sudah apalagi anak-anak kuliah juga merasakan keberatan. Tapi sekali lagi ini kan bukan keputusan dari saya, tapi keputusan dari pusat. Jadi saya sebagai bupati yang pastinya menampung aspirasinya, saya akan mengirimkan surat ini ke pusat. Keputusan semuanya ada di tangan pemerintahan pusat sehingga nanti kita menerima hasil bersama-sama. Tapi yang pastinya saya sebagai Pekalongan, di sini juga ada Pak Kapolres, ada Ibu Ketua DPRD, kami sangat mensupport rakyat, masyarakat Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan apapun yang pemerintah pusat berikan nanti hasilnya ada yang terbaik untuk kita semua. Cukup nggih. Cukup. Demikian laporan live report Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo mengabarkan di Jawa Tengah.